copet spesialis. Belakangan ini hoaks terkait kasus penculikan anak marak diberitakan di dunia maya, khususnya media sosial. Berbagai macam versi video tentang penculikan anak serta motifnya tersebar luas. Salah satunya, beredar sebuah pesan audio berantai tentang percobaan penculikan anak di Jember, Jawa Timur. Dalam audio tersebut, seorang ibu-ibu menceritakan kronologi tentang percobaan pencurian anak SD pada saat jam olahraga. Pesan ini telah beredar luas di grup WhatsApp masyarakat, termasuk grup wali murid sehingga membuat orang tua atau wali murid menjadi panik. Dalam pesan bercerita bahwa seorang anak bernama Zaskia saat jam olahraga akan diculik oleh seseorang. Pihak sekolah pun menepis bahwa kabar tersebut tidak benar. Bahkan tidak ada seorang pun siswa di sekolah tersebut yang bernama Zaskia. Setelah kita klarifikasi, kita proses dengan guru-gurunya, guru kelas 2, guru olahraga, dan guru yang lainnya. Semuanya hoax. Itu tidak benar. Tidak ada yang namanya siswa yang disebutkan itu juga tidak ada. Guru olahraga juga bukan yang bernama seperti yang disebut. Tapi kabar itu sempat membuat khawatir nggak, Bu? Iya. Setelah di cross check seperti apa, Bu? Sudah kita klarifikasi, kita sampaikan juga jawaban kepada grup-grup yang ada di kelas-kelas, di grup paguyuban wali murid, disampaikan bahwa itu tidak benar. Selain di Jember, Jawa Timur, video hoaks kasus penculikan anak juga beredar di Surabaya, Jawa Timur. Yang ternyata hanya perampasan kalung kepada seorang anak kecil di kawasan Sunan Ampel, Surabaya yang ikut viral di media sosial. Kanit Reskrim Polsek Semampir menjelaskan bahwa kejadian ini bukan penculikan, melainkan perampasan kalung anak kecil saat bersama ibunya belanja pakaian. Atas beredarnya video viral di jejaring sosial terkait hoaks penculikan anak, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Tony Harmanto, menyatakan pihak polisi siap melakukan proses hukum kepada pihak penyebar hoaks penculikan yang tengah meresahkan para orang tua. Yang memang ini hoax ya, katanya juga akan menimbulkan satu kesesatan pemberitaan dan memberikan kecemasan ke para orang tua. Kita akan proses dari beberapa pemberitaan yang kita pastikan itu hoax. Polda Jatim menegaskan akan lakukan patroli siber untuk melakukan takedown berita-berita hoax terkait isu penculikan anak. Tim Liputan, The Universe. Pemirsa, berita bohong atau hoax terkait penculikan anak, kita dengarkan berita ini begitu marak belakangan ini. Bahkan maraknya berita terkait penculikan anak ini begitu gencar sekali di media sosial. Berbagai reaksi pun terkait dengan maraknya berita penculikan anak ini berbagai macam, mulai dari kewaspadaan yang meningkat ataupun muncul kepanikan yang berujung main hakim sendiri. Ya, mengapa demikian dan bagaimana tentunya seharusnya kita menyikapi pemberitaan penculikan anak ini yang marak belakangan ini? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang telah bergabung bersama kami. Sudah ada Novita Tantri, psikolog parenting yang bergabung bersama kami di studio BTV Semanggi. Terima kasih Mbak Novita telah bergabung. Sama-sama, apa kabar Mbak Eliza? Baik tentunya, dan kita juga harapkan kabar baik juga dari dua narasumber saya yang juga telah bergabung melalui sambungan virtual. Sudah ada Kapolda NTT Irjen Pol Johannes Asa Doma Emhum. Terima kasih Pak Joni telah bergabung, serta ada Pak Ahmad Ramdon, sosiolog UNS. Terima kasih juga Pak Ramdon bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore. Sebelum saya berdialog bersama Mbak Novita dan juga Pak Ramdon, saya ke Pak Kapolda terlebih dahulu. Pak Kapolda, terkait dengan informasi berita penculikan anak di NTT, ini sebenarnya seperti apa? Benarkah ada terkait dengan kasus itu di NTT sendiri, Pak? Baik, selamat sore Mbak Elisa dan para pemirsa di seluruh tanah air. Saya ingin memberikan informasi dan penegasan bahwa
sampai saat ini itu belum ada kejadian penculikan di wilayah hukum Polda NTT, ya. Jadi belum ada penculikan di wilayah hukum NTT. Yang ada adalah dugaan percobaan yang kita tidak tahu apakah itu penculikan atau perampokan atau perampasan tas milik seorang anak di Flores, ya. Jadi belum ada penculikan yang sesungguhnya terjadi di Polda NTT. Begitu, Mbak. Artinya Pak Joni, sejauh ini belum ada laporan apapun terkait dengan kasus penculikan anak ini? Belum ada, sampai sekarang belum ada laporan, belum kita temukan juga. Tetapi ini kemudian menjadi isu yang beredar luas di masyarakat karena adanya surat edaran, ya, surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Kupang, yang di situ perihalnya maraknya, ya, mencermati maraknya aksi penculikan anak di wilayah Kota Kupang. Sesungguhnya belum ada penculikan. Ini mencemaskan karena kalau kita mengartikan marak ini kan berarti banyak kejadian. Nah, sehingga membuat masyarakat itu menjadi cemas, menjadi khawatir akan keselamatan anaknya. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin menegaskan bahwa belum ada satupun kasus penculikan anak di Polda NTT. Namun demikian, kita perlu terus waspada, kita perlu terus mengantisipasi kalau ada kejadian, maka kita semuanya sudah siap. Baik anak yang bersangkutan agar diajarkan, dididik, bahkan dilatih untuk bagaimana bersikap apabila ada orang-orang yang mencurigakan, mendekati mereka, menawarkan segala sesuatu, bahkan mungkin akan membawa mereka secara paksa. Nah, anak harus sudah kita ajarkan. Begitu juga dengan kami dari pihak polisi, ini akan meningkatkan kegiatan kepolisian di masyarakat berupa patroli, kemudian penjagaan, pengaturan di sekolah-sekolah, sehingga kita bisa menghilangkan niat dan kesempatan daripada pelaku-pelaku penculikan anak ini. Ini untuk mengantisipasi saja. Pak Joni, tadi yang Anda katakan bahwa dari Dinas Pendidikan Kota Kupang mengedarkan sebuah surat yang akhirnya menjadi resah warga di sana. Tapi apa dari hasil yang didapat Polda NTT, apa yang memang diinginkan oleh Dinas Pendidikan sendiri? Apakah memang ingin menumbuhkan rasa waspada kepada masyarakat, tapi akhirnya memang berujung jadi keresahan? Tapi Anda sendiri melihatnya seperti apa, Pak? Ya, itu hanya berupa himbauan saja. Himbauan, mungkin karena di beberapa daerah lain ada kejadian seperti itu, sehingga dari Dinas Pendidikan Kota Kupang itu mengeluarkan surat edaran itu untuk memberikan peringatan, ya, kepada masyarakat agar hati-hati, agar waspada. Hanya frasanya yang salah. Dengan menjatuhkan kata marak itu berarti sudah terjadi dan beberapa kali terjadi, sehingga menimbulkan kecemasan. Tapi tujuan dari pembuatan surat edaran itu sendiri sebetulnya juga bagus untuk meningkatkan kewaspadaan daripada masyarakat dan juga kami aparat. Begitu, Mbak. Baik, artinya surat edaran juga sudah dicabut ya, seperti itu ya Pak Joni, untuk juga menenangkan masyarakat, benarkah demikian? Ya, informasi terakhir yang saya dapat, surat edaran tersebut sudah dicabut dan mungkin akan dirubah mungkin frasanya. Terima kasih Pak Joni telah bergabung bersama kami dalam Dialog Berita Satu Sore. Pemirsa, demikian perbincangan kita bersama dengan Kapolda NTT Irjen Pol Johannes Asa Doma M. Hum. Dan saya ke kedua narasumber saya mungkin langsung ke Mbak Novita. Mbak Novita tadi mendengar apa salah satunya tadi di NTT tadi ada mungkin niat yang baik sebenarnya terkait dengan kewaspadaan. Sama halnya kita lihat bahwa maraknya kasus penculikan ini belakangan ini membuat mungkin para orang tua menjadi
takut, menjadi waspada. Tapi ketika muncul di media sosial berbagai berita yang akhirnya membuat orang jadi panik, ini gimana menurut Anda? Jadi panik, jadi cemas berlebihan, takutnya sampai ke paranoia gitu ya. Jadi ya ketakutan yang berlebihan. Ya. Sebenarnya kalau saya melihat tadi dari Pak Johannes, Kapolda NTT, dan juga surat edaran dari Dinas Pendidikan, sebenarnya tujuannya baik, ingin mengingatkan kewaspadaan. Tapi mungkin pemilihan tadi kata yang dipakai, bahwa maraknya. Mesti hati-hati pada saat memberikan berita, kalau boleh sekaligus dengan memberikan keterampilan. Jadi ada pemahaman, ada pengetahuan kepada orang tua, jadi tidak menimbulkan kecemasan yang berlebihan, Mbak. Karena ada yang disebut dengan stranger danger di luar negeri. Dari APA ini, American Psychology Association. Mereka mengubah dengan danger safety, stranger safety. Jadi bukan stranger danger lagi. Jadi anak-anak kan tidak bisa membedakan siapa yang orang baik, siapa yang orang jahat. Kalau semua orang yang mendekati adalah orang yang jahat, nanti pada saat mereka berada dalam situasi harus meminta pertolongan, kecemasan, ketakutan berlebihan ini membuat mereka tidak berani meminta bantuan. Jadi memang safety-nya yang diajarkan, bagaimana sih tips-tipsnya, knowledge-nya pada saat kamu berada di dalam keadaan situasi yang kelihatannya mencurigakan. Anak-anak diajarkan di usia di bawah 3 tahun, di atas 3 tahun, di atas 5 tahun, 15 sampai 17 tahun. Karena kalau dilihat, Mbak, yang sebenarnya angka penculikan, kalau kita bicara secara overall di dunia, angka anak-anak di bawah 5 tahun sebenarnya rendah sekali. Justru yang paling banyak itu 15 sampai 23 tahun. Kenapa? Justru awareness orang tua sudah menurun, dibiarkan anak-anak keluar dianggap sudah mampu, tapi tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup. Jadi angka penculikan justru yang anak remaja yang paling tinggi. Nanti kita masuk bahwa sebenarnya apa yang harus dibekali dalam hal ini. Karena menarik ketika diketahui bahwa anak-anak yang ternyata yang banyak ini adalah sebenarnya anak-anak yang sudah tahu seharusnya yang mereka tidak boleh kesini atau orang mana yang harusnya didekati dan dijauhi. Sebenarnya seperti itu ya. Kurang lebih. Tapi saya mau ke Pak Ramdon. Pak Ramdon, kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa terkait dengan kasus ini? Karena kita lihat tadi aksi waspada penculikan anak yang berubah menjadi aksi panik sejumlah warga, bahkan jadi aksi yang berlebihan seperti itu. Ini menurut Anda seperti apa? Ya, saya pikir dua informasi di awal penting, bahwa dari Kapolda sudah menegaskan bahwa ini ada misinformasi, bahwa ada frase yang kemudian tidak tepat. Kemudian tadi Ibu Novita jelas menegaskan dengan sangat bagus bahwa kemudian dari sisi angka sebenarnya tidak ada signifikansi sama sekali terkait dengan isu penculikan anak. Artinya hari ini sebenarnya kita sadar dan kita menghadapi persoalannya adalah bukan tentang penculikan anak sebagai sebuah persoalan, tapi tentang bagaimana informasi yang tidak jelas sumbernya itu terreplikasi, terduplikasi kemana-mana. Itu yang pertama. Saya pribadi ingin melihat bahwa sebenarnya anak ketika memakai premis Undang-Undang Perlindungan Anak, maka mereka adalah aktor atau figur yang tadi disebut oleh Bu Novita butuh kapasitas untuk kemudian mereka tahu persis mana yang harus dilakukan ketika ada situasi emergensi. Secara sosiologis, saya pikir ini tantangan kita ke depan untuk kemudian merancang beberapa kemungkinan tentang bagaimana kita bisa menciptakan bersama-sama sebuah lingkungan yang aman bagi anak. Itu yang paling di tengah. Dan ini yang kemudian menjadi persoalan. Tapi di tengah-tengah tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang aman, kita juga punya pekerjaan rumah yang besar, yaitu rumah yang aman atau keluarga yang aman bagi anak, dan otomatis ujungnya adalah lingkungan yang lebih luas yang aman juga bagi anak. Disinilah kemudian isu persoalan tentang penculikan anak sebenarnya bisa dimitigasi bersama-sama. Saya pikir itu. Nah,
Ini Pak Ramdon, kalau kita lihat sekarang dari kepanikan yang terjadi adalah munculnya berita-berita yang sekarang masuk media sosial, mulai dari menyebarkan berita-berita penculikan, kemudian menyebarkan foto-foto dari para pelaku penculikan. Ada juga kronologi penculikan di sebuah sekolah atau di sebuah tempat. Dan ternyata yang dikirimkan itu adalah berita bohong. Kalau Anda membaca terkait dengan hal ini, apa sebenarnya yang ingin dibangun atau yang ingin dibentuk dengan menyebarkan berita-berita itu? Iya, saya pikir ini gap ketika kita kemudian harus berhadapan dengan kecepatan teknologi dan informasi yang sangat cepat. Jadi bagaimana kemudian di media sosial sangat mudah memproduksi konten, apapun bentuknya, foto, narasi, atau kemudian video, yang kemudian kita sadar kita tidak punya kemampuan untuk melakukan verifikasi. Kita tidak punya kemampuan memvalidasi, yang sebenarnya verifikasi maupun validasi kan fungsi-fungsi jurnalisme. Jadi hari ini tantangan besarnya adalah kita sedang berhadapan antara informasi yang sangat cepat yang beredar di luar media mainstream, tapi pada saat bersamaan kemudian media kita juga media jurnalisme kita sebenarnya juga punya fungsi yang sangat besar membendung arus itu. Artinya kita sadar sebenarnya yang beredar apalagi lewat WA Group, kita jelas itu dengan sangat mudah diproduksi, sangat mudah juga diduplikasi sedemikian rupa tanpa kita punya kemampuan kontrol untuk melakukan klarifikasi maupun verifikasi. Itulah yang kemudian menjadi tantangan. Hari ini yang tadi kita diskusikan, baik apa yang disampaikan oleh Kapolda di NTT misalnya, ternyata sumber-sumber informasi itu lebih banyak beredar memang di media sosial, terutama di WA Group, atau kemudian di platform seperti Instagram, Facebook, atau yang lain. Disinilah kemudian kita butuh mekanisme atau instrumentasi di luar kemudian bahwa kita sudah menyampaikan sangat bagus bagaimana anak punya kemampuan untuk melakukan upaya pencegahan. Sepertinya kita sebagai publik juga mesti punya kemampuan untuk kemudian mampu memverifikasi mana informasi yang logis, mana informasi yang kemudian bisa dibuktikan, dan mana yang kemudian betul-betul ia hanya dibangun oleh kepentingan orang-orang yang sifatnya pragmatis saja. Dan kemudian kita sering menyebutnya sebagai hoax dan seterusnya. Ya, yang mengerikan adalah ketika memang ada maksud dibalik memberikan berita-berita bohong ini atau menjadi sebuah modus kejahatan baru terkait dengan berita-berita bohong yang memanfaatkan maraknya penculikan ini. Karena kita juga ada kasus di sini di mana sejumlah kasus terkait paniknya marak kasus penculikan ini yang ujung-ujungnya atau ini berujung main hakim sendiri, Mbak Novita dan juga Pak Ramdon. Kita akan saksikan berikut ini beritanya. Beredarnya hoaks terkait penculikan anak akhir-akhir ini sontak membuat heboh masyarakat hingga menimbulkan keresahan terutama bagi orang tua. Dari pesan serta video hoaks tersebar di jejaring media sosial mengakibatkan aksi main hakim sendiri, di mana tindakan massa sudah bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Seperti di Samarinda, Kalimantan Timur, karena dinilai meresahkan, sejumlah personel TNI Polri dikerahkan untuk mencopot ratusan lembar pamflet yang berisi berita penculikan anak palsu pada Kamis pagi. Hal itu dilakukan lantaran hingga kini polisi belum menemukan adanya kasus penculikan anak di wilayah kota Samarinda. Lalu di daerah Palembang, Sumatera Selatan, seorang wanita parubaya berinisial N diarak setengah telanjang oleh warga setelah dituduh menculik anak. Setelah diamankan dan diperiksa, ternyata wanita tersebut merupakan pencopet yang sengaja membuka pakaiannya agar tidak ada yang berani menangkapnya. Selain itu, kejadian pilu menimpa wanita di kota Sorong, Papua Barat, di mana korban dituduh sebagai penculik anak hingga kemudian dianiaya, diarak setengah telanjang lalu dibakar hidup-hidup. Setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, ternyata korban mirip dengan foto penculik yang tersebar melalui pamflet di tengah-tengah masyarakat.
Baik, itu tadi beberapa rekapan berita dari beberapa daerah terkait dengan ini yang memang sangat disayangkan ketika memang panik itu, waspada berubah menjadi panik, akhirnya menjadi paranoia yang Anda katakan tadi Mbak Novita. Saya melihat dari beberapa kasus tadi ada dari Papua diduga menculik, ternyata bukan, salah orang, lalu kemudian dia dipukuli, diarak, lalu kemudian pada akhirnya dibakar oleh masyarakat. Dan ada juga di Palembang juga sama, diarak oleh warga, dilihat hampir bajunya pun dilucuti. Ada beberapa hal-hal yang memang akhirnya main hakim sendiri terjadi di sini. Anda menanggapi ini seperti memangkah masuk kepada tahap paranoia, ketakutan yang luar biasa? Iya, ini saya lebih melihat tadi bagus sekali Mas Ramdon memberikan komentar dari sisi sosiologisnya ya. Saya melihat, saya kaitkan dengan psikologis. Ini kan kita bicara awareness, kewaspadaan atau pemahaman, pengetahuan tentang kesehatan mental semakin baik ya di masa pandemi dan menjelang berakhirnya masa pandemi ini. Kesehatan mental pada saat hal-hal seperti ini terus dicekokin kepada orang tua, ayah maupun ibu menjadi panik kan, menjadi cemas, ketakutan, khawatir. Dan jangan lupa ketakutan, kekhawatiran ini contagious, menular kepada anak-anak. Dan kita tidak mau anak-anak kita tumbuh dan berkembang dengan ketakutan kepada dunianya di mana dia harus hidup. Kalau anak-anak dari kecil diajarkan bahwa dunia ini tidak aman, padahal anak-anak ini harus tahu dunia yang di mana dia tinggali di dalam perut 9 bulan, waktu keluar rasa aman ini kan, bahwa I can trust the world. Kalau dunia dari kecil diajarkan dari 2 tahun, kamu gak boleh ketemu sama ini ya, kamu nanti diculik, kamu dipotong-potong, organ kamu dijual. Anak tidak memahami itu, tapi ketakutan ini yang ditransfer kepada anak. Jadi buat saya harus sangat bijak dalam memberitakan satu berita, bijaksana dari media maupun meneruskan berita-berita ini. Jadi orang tua memang harus belajar sih Mbak, harus punya ilmu parenting, memahami tahapan tumbuh kembang anak, dan memberikan itu tadi safety, stranger safety. Apa sih poin-poinnya? Misalnya, salah satu, waktu ketemu orang yang kamu tidak kenal, menawarkan sesuatu, makanan, minuman, makanan, kamu harus tanya dulu kepada orang tuamu, boleh nggak? Jadi diajarkan dengan mungkin role play, memainkan peran, permainan gitu. Jadi siapa jadi orang asing, jadi papa, lalu saya jadi anak. Bagaimana kamu berinteraksi? Yang kedua, tidak ada rahasia. Yang ketiga, bagaimana supaya diajarkan underpants rules untuk mencegah anak-anak mendapatkan pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Bahwa bagian yang ditutupi tidak boleh disentuh oleh orang asing. Nah, step-step ini kan banyak sekali. Kita bisa Google, kita bisa lihat di YouTube, yang sangat mudah kita bisa. Dan waktu menyampaikannya, Mbak Lisa, dengan tenang. Ya kan? Jadi anak pun merasa tenang di situ. Betul. Tapi kalau kita lihat itu dari sisi keluarga, bagaimana dengan lingkungan? Karena kita lihat aksi main hakim ini sendiri kan berarti mainnya di lingkungan. Ketika ring 1 sudah dari keluarga, kemudian bagaimana dengan lingkungannya? Saya ke Pak Ramdan terlebih dahulu. Pak Ramdan, tapi Anda juga melihatnya seperti apa? Ini tidak 1-2 kasus, tapi kalau kita lihat ada beberapa daerah pun paniknya ini berujung pada main hakim sendiri. Anda melihat kembali ke fenomena main hakim sendiri, ini seperti apa jadinya? Iya, kalau tadi kita lihat kasus bagaimana puluhan atau ratusan pamflet dipasang, sebenarnya kan situasi ini by design kemudian dirancang oleh orang-orang yang pengen memang melihat situasi yang tidak kita inginkan bersama gitu. Tapi kata kunci kalau kemudian kita melihat bagaimana respon massa kemudian menjadi tidak terkontrol, saya pikir itu situasi yang sangat berisiko bagi mereka ketika kemudian mereka harus melakukan tindakan-tindakan di luar hukum. Tapi kalau boleh memberikan treatment, saya pikir kata kunci untuk mengantisipasi itu kan kemudian bagaimana sistem informasi di tingkat komunitas itu terkendali. Gitu. Pertanyaannya kemudian bagaimana sistem informasi itu di-develop. Saya pikir sumber informasi paling ideal adalah kalau kemudian di tingkat unit yang paling kecil adalah tokoh masyarakat dan sekitar. Itu yang paling penting. Atau yang kemudian yang kedua, sumber informasi adalah media yang kemudian kita bisa percaya itu.
Masalahnya adalah hari ini ketika media atau kemudian informasi dari orang-orang tertentu ketika masuk ke WA group, masuk ke media sosial, kadang orang tidak punya kemampuan untuk memfilter, tidak bisa memilah mana yang kemudian bisa diverifikasi, mana yang tidak. Akhirnya situasi massa yang kemudian tidak terkontrol dan tidak dikendalikan terjadi, dan situasi-situasi tadi pengeroyokan, penghakiman sendiri, bahkan jujur saya harus sedih. Tentu kita semuanya sedih melihat peristiwa yang terjadi, bagaimana kemudian massa membakar orang tanpa, tentu mereka akan menyebut punya alasan, tapi tentu tindakan itu tidak dibenarkan oleh agama, oleh norma hukum, ataupun oleh norma sosial. Jadi pada akhirnya memang kita punya pekerjaan rumah, bagaimana kemudian parenting tadi yang Mbak Novita diskusikan, ia dibangun di domain yang paling kecil, yaitu keluarga. Sepertinya kita juga punya pekerjaan besar untuk membangun parenting di tingkat komunitas, di tingkat yang lebih luas. Kesadaran, kemampuan untuk merespon, melakukan mitigasi, itu yang harus kita bangun bersama. Menjadi berubah dari rasa takut yang berlebihan, akhirnya berubah menjadi sebuah aksi yang anarkistis. Apa mungkin faktor-faktor yang memang ini menjadi sebuah pemicu yang memang harus diwaspadai di sini? Ya, saya pikir psikologi massa itu kan selalu kemudian punya kecenderungan yang kolektif, bahwa kemudian provokasi itu menjadi mudah dan kemudian tidak bisa dikendalikan. Kalau membayangkan kemudian bagaimana atau apa yang harus dilakukan pada situasi yang bersifat emergensi, yang paling ideal adalah unit keamanan pada lingkup yang paling kecil, misalnya Babinsa atau Linmas itu, atau kemudian Satpam, itu kemudian terkoordinasi dengan petugas atau aparat keamanan. Sehingga ketika ada apapun peristiwa yang kemudian dianggap melakukan tindakan hukum, kontrol paling awal adalah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. Sehingga yang paling memungkinkan dilakukan adalah misalnya anggap saja cuman menangkap saja. Karena bayangan saya tindakan sampai kemudian membakar dan seterusnya kan butuh jeda waktu yang panjang. Nah, ini harusnya dipotong durasinya dan kemudian pihak yang terkait bisa berkomunikasi dengan aparat keamanan. Itu dia. Berarti harus ada peran lingkungan agar menyikapi masalah ini tanpa harus main hakim sendiri. Terakhir, closing statement dari Anda, Bu Novita. Jangan sampai ada provokator di sini hingga akhirnya tadi terjadilah main hakim sendiri yang seharusnya bisa diselesaikan. Kalau kata Pak Ramdon, ada waktu, ada jeda yang sebenarnya bisa dibereskan di sini. Ya, baik. Kalau saya akan fokus kepada ilmu parenting. Jadi menjadi orang tua memang kan nggak ada sekolahnya gitu ya. Jadi persiapkan diri kalau memang sebelum punya anak kita nggak punya ilmu ini. Jadi belajar, anak-anak itu jangan dipandang enteng. Anak-anak itu punya fungsi eksekutif yang di sini yang disebut sebagai akal budi, prefrontal cortex. Ajarkan mereka dengan kelembutan, hadir buat mereka dan transfer knowledge ini. Jadi tidak transfer paranoia ini, ketakutan ini, karena mengajarkan ketakutan tidak membuat anak ready to face the world, ready dengan dunia ini, Mbak. Bahkan itu paranoia itu nanti akhirnya menular ke lingkungan, ya akhirnya tadi terjadilah main hakim sendiri sebenarnya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Novita Tantri dan juga Pak Ahmad Ramdon telah bergabung bersama kami dalam dialog berita Satu Sore.